Pemirsa, para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia berunjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta. Mereka menuntut agar DPR menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja. Unjuk rasa buruh di depan gedung DPR RI Jakarta berlangsung Rabu pagi. Mereka datang secara bergelombang dengan konvoi kendaraan dari kawasan kerja masing-masing. Demonstran menilai RUU Cipta Kerja merugikan para buruh dan tidak tepat jika dipaksakan untuk dibahas di tengah pandemi COVID-19. Mereka meminta agar pemerintah fokus menyelesaikan masalah ekonomi yang timbul akibat pandemi COVID-19 agar tidak berimbas pada buruh seperti PHK besar-besaran. Tak hanya di DPR, demonstrasi menolak RUU Cipta Kerja juga digelar ratusan buruh di depan Istana Merdeka Jakarta. Mereka meminta agar pemerintah menghentikan pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai akan merugikan kesejahteraan buruh. Demonstran juga meminta pemerintah membuat kebijakan yang dapat melindungi para buruh dari pemutusan hubungan kerja atau PHK massal yang sudah terjadi selama beberapa bulan akibat pandemi COVID-19. Unjuk rasa terpusat di Taman Pandang depan istana sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pro kontra RUU Cipta Lapangan Kerja terus bergulir. Buruh berharap RUU tersebut tak hanya ditunda, namun dihilangkan dari prolegnas karena dinilai merugikan. Pro kontra RUU Cipta Lapangan Kerja belum usai. Gelombang massa pendemo masih beraksi menolak keras RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Di Surabaya, Jawa Timur, ratusan buruh dari sejumlah daerah mendatangi kantor gubernur di Jalan Pahlawan, Surabaya. Massa berorasi menuntut agar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk menolak Omnibus Law diterapkan di Provinsi Jawa Timur jika disahkan. Aksi ini berakhir dengan kekecewaan karena sejumlah perwakilan tidak ditemui oleh gubernur dengan alasan tidak jelas. Para buruh kemudian membubarkan diri dengan tertib. Di tengah kontroversi RUU Cipta Kerja, berdasarkan survei yang dilakukan Sirus Network, justru menunjukkan 69% responden setuju terhadap RUU ini. Bahkan publik menilai RUU Cipta Kerja merupakan jalan tengah antara kepentingan investasi UMKM dan kepentingan pekerja. Beberapa poin dalam klaster ketenagakerjaan mendapat sorotan dari buruh, di antaranya rencana pemerintah mengatur sistem upah per jam dikhawatirkan bisa menghilangkan sistem upah minimum. Jika bekerja kurang dari 40 jam, buruh berpotensi mendapat penghasilan di bawah upah minimum. Tidak hanya upah, buruh khawatir kehilangan pesangon saat pemutusan hubungan kerja bila aturan tersebut diubah menjadi tunjangan PHK. Selain itu, pasal dalam RUU Sapu Jagat yang mengatur tenaga kerja asing dinilai menjadi celah bagi TKA untuk masuk ke pasar kerja Indonesia. RUU Omnibus Law dinilai akan menghilangkan sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak memenuhi tanggung jawab pada pekerja sehingga tidak akan memiliki efek jera atas tindakannya. Meski kini RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ditunda pembahasannya, namun massa buruh berjanji tetap akan mengawal hingga dihilangkan dari prolegnas. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah pelanggaran masih dilakukan pengguna jalan di hari ke-7 Operasi Patu Jaya 2020. Di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, seorang pengemudi ojek online nekat melawan arah untuk menghindari razia. Pengemudi ojek online berpenumpang ini nekat memutar balik dan memutar arah untuk menghindari Operasi Patu Jaya. Beberapa ojek online juga langsung tancap gas saat melihat petugas di pertigaan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Meski beberapa pengendara berhasil kabur, petugas tetap menindak pengendara lain yang melakukan pelanggaran. Di antaranya menerobos lampu merah, tidak menyalakan lampu, serta tidak memakai helm. Para pengendara kemudian dikenakan sanksi tilang. Sejumlah pemotor yang melanggar lalu lintas dirazia petugas di Jalan Dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Pemotor yang tak bisa menunjukkan surat dan mengenakan plat nomor palsu langsung dikenakan sanksi tilang.
Petugas juga mengamankan 3 motor jenis Matic ke Lantas Subdit Gakum Polda Metro Jaya karena tidak memiliki surat-surat. Selain di Jalan Daan Mogot, petugas juga melakukan razia di kawasan Jalan Layang Nontol Pesing dan Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Sejumlah pengendara yang tidak menggunakan helm dan nekat masuk jalur Transjakarta juga terjaring razia di kawasan Pasar Rumput, Jakarta Selatan. Meskipun masih terjadi pelanggaran, namun jumlahnya jauh berkurang. Dalam operasi Patu Jaya 2020 yang telah dimulai sejak 23 Juli hingga 5 Agustus mendatang, para pengendara yang melanggar akan dikenakan sanksi tilang dengan denda maksimal sebesar Rp500.000. Di Pasar Rumput ini sebelum operasi Patu Jaya 2020 itu tinggi pelanggaran lalu lintasnya, terutama yang melintas jalur busway. Tapi setelah kita lakukan kegiatan preemptif, memberikan himbauan melalui media mainstream, melalui media sosial, termasuk juga kita melakukan tindakan preventif patroli penjagaan di sekitar sini, termasuk juga tindakan represif yang kita lakukan seperti pagi hari ini terjadi penurunan pelanggaran lalu lintas gitu, seperti itu. Ya, jadi semua pelanggaran itu tetap dilakukan penindakan baik itu secara tilang maupun teguran, gitu ya. Banyak ya, tentunya penilangan itu merupakan suatu tindakan. Sanksi hukumnya itu nanti akan ada putusan dari pengadilan terhadap pelanggaran lalu lintasnya. Tentunya untuk pelanggaran lalu lintas sendiri denda. Nekat parkir sembarangan di bahu jalan, sejumlah kendaraan roda 4 diderek paksa petugas Sudin Perhubungan di kawasan Kemayoran, Cempaka Putih, dan Senen, Jakarta Pusat. Selain diderek, para pemilik kendaraan juga harus membayar denda Rp500.000. Meski razia parkir liar rutin digelar petugas Sudin Perhubungan hampir setiap hari, namun masih banyak pengendara yang memarkir mobil mereka sembarangan seperti trotoar dan bahu jalan. Seperti yang terjadi pada razia yang digelar Rabu pagi di kawasan Serdang Kemayoran, petugas masih mendapati sejumlah mobil yang parkir di tempat terlarang. Penderakan paksa pun langsung dilakukan guna menciptakan efek jerah bagi pemiliknya. Razia dilanjutkan dengan menyisir Jalan Ledjen Suprapto Cempaka Putih hingga kawasan Senen. Hasilnya, petugas kembali menemukan kendaraan roda 4 yang parkir di bahu jalan. Mau jemput dari belakang. Nah ini saya nyarap dulu sebentar. Karena mau udah parkir di Indomaret. Tapi tahu nggak di sini dilarang nih Pak? Belum. Saya dari Duren Sawit. Oh, belum tahu ya? Iya. Nah, sekarang kan dilakukan tindakan penderekan. Gimana nih tanggapannya Bang? Ya, saya ikuti aja peraturan. Sepanjang razia, petugas menderek 8 mobil yang langsung dibawa ke area parkir Irti Monas. Petugas menegaskan akan terus melakukan penderekan bagi pengendara yang tidak mematuhi aturan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang bandar narkoba terjun ke sungai saat polisi menggerebek perkampungan narkoba di kawasan Kota Medan, Sumatera Utara. Selengkapnya sesaat lagi, kami akan segera kembali.